Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 6C. Kami ya di sini akan membahas tentang inovasi kurikulum. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Sahril Ramadhani, kemudian Khiliyatun Niswa, dan Lelis Sri Hayati. Nah, baik, untuk materi pertama akan disajikan oleh Khiliyatun Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilyatun Niswa akan memaparkan pada poin yang pertama pembahasan mengenai historikal atau perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum sendiri itu merupakan perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, ini terjadi pada satu periode pada jenjang pendidikan. Dalam perjalanan sejarah Republik ini sejak kemerdekaan pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional baik SD, SMP, maupun SMA telah mengalami perubahan. Nah, untuk perubahan yang pertama yaitu pada tahun 1947. Nah, kurikulum ini dikenal dengan istilah rencana pelajaran yang lahir setelah pada bulan Desember 1945 yang dibentuknya Panitia Pendidikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau dikenal dengan istilah PP dan K. Kurikulum ini menggantikan kurikulum yang dibuat oleh Belanda dan Jepang semasa penjajahan. Nah, periodenya itu sejak 1947 sampai 1952. Nah, untuk perubahan kurikulum yang kedua yaitu pada tahun 1952. Nah, ini dikenal dengan istilah rencana pengajaran terurai. Nah, pada masa ini tujuannya itu untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Nah, pada masa ini penerapannya itu dikenal dengan Sabta Usaha Tama. Nah, untuk kurikulum yang ketiga yaitu perubahannya mengenai perbaikan kurikulum sebelumnya. Nah, ini untuk dinamakan Rencana Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Tujuannya untuk membentuk manusia yang Pancasila dan Manipol atau USDEK yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Nah, sistem pendidikan pada masa ini dikenal dengan sistem Pancawardana atau sistem 5 aspek perkembangan. Nah, di samping itu, pelajaran Wardana dikenal juga dengan Krida, yaitu hari untuk berlatih menurut bakat dan minat siswa, misalnya kesenian atau olahraga, dan lain-lain. Nah, untuk perubahan kurikulum yang keempat, yaitu pada tahun 1968. Nah, kurikulum ini dikeluarkan oleh Departemen P dan K dengan menerbitkan pedoman kurikulum sekolah dasar yang dinamakan kurikulum SD. Nah, sebagai reaksi terhadap rencana pendidikan TK dan SD yang sebelumnya berbau politik Orde Lama atau Orla. Nah, tujuannya untuk membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi UUD 1945. Nah, tujuan di atas maka isi pendidikan yaitu untuk mempertinggi budi pekerti, memperkuat keyakinan agama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, membina dan mempertinggi fisik yang kuat dan sehat. Nah, kelompok ini pada kurikulum ini dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama pembinaan Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan yang khusus. Nah, perubahan kurikulum yang kelima yaitu pada tahun 1975. Pada masa ini tujuannya itu untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Nah, metodologi pembelajaran pada kurikulum ini yaitu pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI dan model satuan pelajaran. Yang kedua yaitu
menerapkan konsep CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Dan yang ketiga itu desain kurikulum berorientasi pada tujuan, efisiensi, dan efektivitas, relevansi dengan kebutuhan, kelulusan, dan keadaan, pendidikan seumur hidup. Nah, yang keempat yaitu penilaiannya itu melalui penilaian formatif, sumatif, dan tes hasil belajar. Evaluasi belajar tahap akhir EBTA dan evaluasi tahap akhir nasional EBNAT, EBTANAS. Nah, untuk perubahan kurikulum yang keenam yaitu pada tahun 1994. Nah, pada kurikulum ini berbasis pada pencapaian tujuan, yaitu rumusan tujuan yang bersifat operasional menjadi target pencapaian pembelajaran. Nah, tujuannya itu sedetail mungkin, dirinci sedetail mungkin, dan filsafat yang melandasinya itu merupakan behaviorisme. Nah, selanjutnya yaitu pada perubahan kurikulum tahun 2004. Pada kurikulum ini dikenal dengan istilah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, KBK ini diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya itu dapat dihasilkan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu perubahan kurikulum yang ke-8 yaitu pada tahun 2006. Nah, kurikulum ini dikenal dengan istilah KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Nah, KTSP ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. 2013 merupakan suatu kebijakan baru pemerintah dalam bidang pendidikan yang diharapkan mampu untuk menjawab tantangan dan persoalan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan. Kurikulum hal ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor secara berimbang, sehingga pembelajaran yang terjadi diharapkan dapat berjalan dengan menyeimbangkan ketiga aspek tersebut, tidak seperti yang selama ini terjadi di mana pembelajaran lebih cenderung mengutamakan aspek kognitif saja. Nah, pembahasan kurikulum 2013 lengkapnya akan dibahas selanjutnya. Perubahan-perubahan kurikulum tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis, sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di Indonesia maupun di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama yaitu Pancasila dan UUD 1945. Perbedaannya yaitu pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dan merealisasikannya. Selanjutnya yaitu inovasi kurikulum. Nah, di sini kita bahas tentang pengertian kurikulum terlebih dahulu. Nah, pengertian kurikulum yaitu secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Nah, pendapat lain menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, ada lagi menurut Ornstein dan Hankins pada tahun 1978 bulan 6 mengajukan definisi yang lebih luas tentang kurikulum berkenan dengan pengalaman pelajar. Nah, tegasnya kurikulum adalah semua pengalaman anak di bawah bimbingan guru-guru. Nah, di bawah bimbingan guru-guru saat pembelajaran. Nah, kemudian kita dapat simpulkan bahwa
Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan dan diawasi oleh sekolah untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian tentang inovasi kurikulum. Nah, apa sih inovasi kurikulum? Inovasi kurikulum dan pembelajaran dapat diartikan sebagai ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah. Nah, masalah yaitu masalah pendidikan ya di sini. Nah, selama ini kurikulum kita dianggap kurang menyentuh kebutuhan dan keasaan atau kondisi lingkungan siswa ya. Kemudian oleh karena itu, penerapan kurikulum muatan lokal merupakan suatu inovasi dalam bidang pendidikan untuk memecahkan masalah tersebut. Lanjut. Ini inovasi kurikulum ada 4 ya, yang berbasis kompetensi, terus masyarakat, keterpaduan, dan berbasis KKNI. Nah, yang pertama yaitu inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Nah, menurut Depdiknas tahun 2002, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ialah serangkaian pengaturan serta rencana yang mengenai kompetensi dan juga hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar. Nah, penilaian dan pemberdayaan sumber daya pendidikan untuk mengembangkan sekolah. Nah, di sini berbasis kompetensi ini dilakukan guru kepada peserta didik melalui kegiatan KBM atau belajar mengajar dan penilaian sumber daya pendidikan untuk mengembangkan sekolah. Tujuannya untuk mengembangkan sekolah ya dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Nah, apa sih kurikulum berbasis masyarakat? Nah, di sini kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objek kajiannya adalah kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, seperti otonomi daerah ya, sudah dirancang dan ditetapkan oleh daerah itu sendiri. Nah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Nah, kurikulum berbasis masyarakat, inovasi kurikulum berbasis masyarakat ini perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Nah, istilah kurikulum berbasis masyarakat adalah hasil inovasi kurikulum. Jadi inovasi kurikulum ini yaitu berbasis masyarakat ini yaitu hasil dari inovasi kurikulum yang telah diciptakan. Kemudian yang ketiga yaitu inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, menurut Hamalik pada tahun 2003, kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menghilangkan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit maupun keseluruhan. Nah, di sini kurikulum yang menghilangkan batas-batas antara berbagai mata pelajaran. Nah, jadi batas-batasnya itu dihilangkan dalam mata pelajaran tertentu dan menyajikan dalam bahan pelajaran dalam bentuk unit ataupun keseluruhan. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum berbasis KKNI. Nah, apa sih KKNI itu? Nah, KKNI yaitu kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, kurikulum berbasis KKNI adalah kerangka acuan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pengakuan penjenjangan pendidikan. KNKI disebut juga sebagai
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, mengintegrasikan, serta menyertakan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Selanjutnya kita akan membahas perubahan dan pengembangan kurikulum 2013. Perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan persoalan yang sangat penting karena kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum karena masih rendahnya prestasi peserta didik Indonesia yang tertinggal dan terbelakang, terutama dalam ranah internasional. Elemen perubahan standar isi pada kurikulum 2013 yaitu 1. Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. 2. Struktur kurikulum bersifat holistik dan integratif berfokus kepada alam, sosial, dan budaya. 3. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan sains. 4. Pada satuan pendidikan dari jumlah mata pelajaran dari 10 menjadi 6. 5. Jumlah jam bertambah 4 JP per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Elemen perubahan standar proses pada kurikulum 2013 yaitu 1. Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. 2. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi di lingkungan sekolah dan masyarakat. 3. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. 4. Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Elemen perubahan standar penilaian pada kurikulum 2013 yaitu 1. Penilaian berbasis kompetensi. 2. Pergeseran dari penilaian melalui tes yang mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja menuju penilaian otentik yang mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. 3. Memperkuat penilaian acuan patokan PAP yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperoleh siswa terhadap skor ideal atau maksimal. 4. Penilaian tidak hanya pada level kompetensi dasar, tetapi kompetensi inti dan standar kompetensi lulusan. 5. Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Dalam pengembangan kurikulum terkait dengan 4 dimensi kurikulum. Menurut Hasan tahun 2007 halaman 479, keempat dimensi ini saling berkaitan dan memerlukan perhatian khusus, yaitu 1. Kurikulum dalam dimensi ide. 2. Kurikulum dalam dimensi dokumen. 3. Kurikulum dalam dimensi proses. 4. Kurikulum dalam dimensi hasil. Dengan demikian, pengembangan kurikulum 2013 didasarkan secara filosofis, yuridis, dan konseptual, yaitu sebagai berikut. 1. Landasan filosofis yang berisikan filosofis Pancasila dan filosofis pendidikan. 2. Landasan yuridis. Landasan yuridis ini ada 3, yaitu yang pertama RPJMN 2010 sampai 2014, sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Yang ketiga
Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Yang ketiga, landasan konseptual. Landasan konseptual ini terdiri dari 5, yaitu ada relevansi pendidikan link atau MET, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran konseptual atau contextual teaching and learning, pembelajaran aktif student active learning, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut, yaitu 1. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. 2. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. 3. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Beberapa hal pokok yang dilakukan dalam hal penyempurnaan pola pikir dan perumusan kurikulum 2013 sebagai berikut. 1. Standar kompetensi kelulusan yang dalam kurikulum sebelumnya diturunkan dari standar isi dalam kurikulum 2013 diturunkan dari kebutuhan. 2. Standar isi yang dalam kurikulum sebelumnya dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran. Dalam kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi kelulusan. 3. Pembentukan aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan harus dikembangkan pada melalui semua mata pelajaran. 4. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai, bukan sebaliknya. 5. Semua mata pelajaran terkait dan diikat oleh kompetensi inti. Selanjutnya akan membahas mengenai poin pembahasan proses pembelajaran kurikulum 2013 khususnya pada pembelajaran pendidikan matematika. Nah, proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang khususnya mata pelajaran matematika dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. Nah, langkah-langkah pelaksanaannya yaitu dengan proses pembelajaran pertama yaitu mengamati atau observasi. Nah, metode ini itu mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Nah, metode ini juga memiliki keunggulan seperti menyajikan media objek secara nyata. Nah, peserta didik juga akan merasa senang dan tertantang dan pelaksananya pun mudah. Mengamati juga bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Nah, kegiatan ini guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan siswa aktif dalam mencari informasi. Nah, proses yang kedua yaitu menanya. Setelah kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca, ataupun diamati. Nah, guru perlu membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Menanya pada kegiatan pembelajaran ini ada 2 yang dapat diajukan dalam suatu pertanyaan. Nah, yang pertama itu mengenai informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati dan pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Nah, adapun kompetensi yang diharapkan pada proses ini yaitu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran yang kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Nah,
Proses yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau eksplorasi. Nah, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Nah, peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang sedang diteliti, dan bahkan melakukan eksperimen. Nah, dari kegiatan tersebut terkumpullah sejumlah informasi. Kompetensi ini yang dapat diharapkan yaitu mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi dari berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hari. Nah, yang keempat yaitu prosesnya mengasosiasikan atau mengolah informasi atau menalar. Nah, kegiatan ini memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati atau kegiatan mengumpulkan informasi. Nah, kompetensi yang diharapkan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Nah, adapun kegiatan mengasosiasi dilakukan guru dengan memberikan lembar kerja tentang masalah nyata yang berkaitan dengan pembelajaran matematika yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, kegiatan ini siswa dapat mengetahui lebih jauh terkait materi matematika yang dipelajari. Nah, dengan ini akan menimbulkan sikap kerjasama dan tanggung jawab karena adanya pemberian tugas secara berkelompok. Nah, akan tertanam sikap saling kerjasama dan menyelesaikan apa masalah yang diberikan kepada mereka. Nah, selain itu juga menyelesaikan masalah akan tertanam keterampilan pada diri siswa. Proses yang terakhir yaitu pada pendekatan saintifik, yaitu mengkomunikasikan. Nah, guru diharapkan dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Nah, kegiatan ini dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam mencari informasi. Kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, menemukan pola. Nah, hasil ini ditampilkan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Nah, kegiatan ini yaitu menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis siswa secara lisan, tertulis, ataupun media lainnya. Nah, adapun kompetensi yang diharapkan yaitu kegiatan ini dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.